Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat kan? Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar akidah akhlak. Pelajaran akidah akhlak kali ini kita akan membahas tentang adab terhadap orang tua. Simak terus penjelasan Bu Guru ya, jangan kemana-mana. Sebelum membahas materi hari ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu membiasakan dan mengevaluasi adab berbakti kepada orang tua berdasarkan dalil dalam konteks kehidupan global sehingga terbentuk pribadi yang peduli dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas tentang adab berbakti kepada kedua orang tua, kita harus mengetahui dulu apa itu adab. Adab adalah aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama. Dalam artian, adab menunjukkan seseorang berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan atas aturan agama. Selanjutnya, siapakah orang tua itu? Ya, betul. Orang tua merupakan ibu dan bapak. Orang tua adalah sosok yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa kasih sayang mereka, kita bukan siapa-siapa. Tanpa mereka, kita tidak akan ada di sini. Dalil tentang perintah untuk berbakti kepada orang tua ataupun menghormati orang tua terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Rabb-mu telah memerintahkan kepada manusia, janganlah ia beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Dan jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut di sisimu, maka janganlah katakan kepada keduanya dan janganlah kamu membentak keduanya. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bagaimana cara kita memperlakukan orang tua. Selanjutnya, bagaimanakah adab kepada kedua orang tua? Adab berperilaku kepada orang tua itu meliputi dua. Yang pertama, adab berupa perkataan dan adab berupa perbuatan. Adab berupa perkataan diantaranya, yang pertama, berkata dengan hormat dan sopan. Berkata dengan sopan santun, lemah lembut kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, merendahkan suara ketika berbicara dengan kedua orang tua kita. Jangan kita berbicara dengan kedua orang tua kita dengan nada yang tinggi ataupun keras. Yang ketiga, perhatikan ketika mereka berbicara. Jangan kita main HP, kemudian kita tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Yang keempat, tunjukkan muka manis saat berbicara dengan mereka. Yang kelima, gunakan bahasa yang baik saat berbicara dengan mereka. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang santun, kata-kata yang baik. Selanjutnya, untuk perbuatan. Adab dalam bentuk perbuatan yang pertama adalah hormat ketika bertemu dengan mereka. Yang kedua, mencium tangan mereka sebelum keluar rumah. Selain mencium tangan kedua orang tua kita sebelum keluar rumah, yang pertama harus kita lakukan adalah meminta izin jika hendak keluar rumah. Jangan pernah kita pergi keluar rumah tanpa izin dari kedua orang tua kita. Yang terakhir adalah jangan bersifat kurang ajar kepada kedua orang tua kita. Bersikap kurang ajar di sini misalnya membentak, kemudian menghardik, memukul ataupun mendorong kedua orang tua kita. Karena itu termasuk adalah akhlak tercela. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sebab berbuat baik kepada orang tua kita. Ada beberapa sebab mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di antaranya, yang pertama, orang tua telah berkorban demi anaknya tanpa mengharap imbalan, tanpa memperdulikan balasan apa yang akan orang tua terima kelak. Yang kedua, kasih sayang orang tua itu tiada taranya.
karena beliau tidak mengenal lelah dan bersusah payah memperhatikan anak-anaknya supaya menjadi anak yang bahagia. Yang ketiga, anak adalah belahan jiwa ibu bapak, terutama ibu. Biasanya tidak akan makan sebelum anaknya makan. Ibu tidak akan tidur sebelum anak-anaknya tidur. Dan jika anak sakit, ibu yang paling susah sehingga tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Hal-hal ini didasarkan pada Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24 dan Surat Luqman ayat 14. Lalu, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita? Ya, cara berbakti kepada orang tua kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, tunduk dan patuh kepadanya. Apabila keduanya berada dalam kekafiran atau belum beragama Islam dan keduanya memerintahkan untuk keluar dari agama Islam atau memerintahkan sesuatu perbuatan syirik, kita wajib tidak mengikuti keduanya. Yang kita wajib untuk mengikuti adalah yang berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, dilarang berkata kasar kepada keduanya. Misalnya berkata hus atau kemudian membentak, atau kata-kata yang sejenis termasuk ungkapan yang tidak baik. Yang ketiga adalah berbuat baik kepada keduanya. Apabila orang tua atau salah satu di antara mereka mencapai usia lanjut, kita harus berbuat baik kepadanya. Bagaimana orang tua merawat kita waktu kecil, yaitu yang kita harus lakukan, merawat mereka seperti orang tua kita merawat kita dulu waktu kecil. Selanjutnya, yang keempat adalah berusaha untuk selalu menyenangkan orang tua kita dan menghindari hal-hal yang menyusahkan hati kedua orang tua kita selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kelima, dilarang durhaka kepada keduanya, baik bapak ataupun ibu, karena durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa besar. Yang keenam, bersikap santun, berjalanlah di belakang orang tua kita kecuali dalam hal tertentu. Dengarkanlah pembicaraannya dan janganlah menyela pembicaraannya. Yang ketujuh, senantiasa mendoakannya, baik orang tua kita masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Bagaimanakah jika orang tua kita sudah meninggal? Apakah kita sebagai anak masih mempunyai kewajiban kepada orang tua? Ya, itu. Sebagai anak, kita mempunyai kewajiban kepada orang tua, kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, baik orang tua kita masih hidup ataupun sudah meninggal. Bagaimana? Apa saja kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Yang pertama adalah meneruskan perjuangan kedua orang tua kita. Di antaranya, meneruskan usaha-usaha yang sudah dirilis oleh orang tua kita. Yang kedua, senantiasa bersilaturahmi dan menyambung silaturahmi dengan orang-orang ataupun teman-teman atau sahabat-sahabat dari orang tua kita. Begitu juga dengan saudara-saudara dari orang tua kita. Yang ketiga adalah mengurus jenazah orang tua kita, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkannya. Yang keempat, memohon ampun atau memintakan ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita dan senantiasa mendoakannya, baik itu orang tua kita masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Yang kelima adalah melaksanakan wasiatnya. Ketika orang tua kita memberikan wasiat sebelum orang tua kita meninggal, kita wajib untuk melaksanakan dari wasiat itu. Yang terakhir adalah melunasi tanggungan-tanggungan atau hutang-hutang yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban bagi setiap orang. Barang siapa ikhlas berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah menjanjikan pahala yang luar biasa. Di antara keutamaan berbakti kepada orang tua adalah yang pertama, dibukakan pintu surga. Tidak ada seorang mukmin yang mempunyai dua orang tua, di mana pada waktu pagi ia berbuat baik kepadanya, melainkan Allah membukakan dua pintu surga kepadanya. Selanjutnya adalah lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, ridha Allah ada di dalam ridha orang tua.
Murka Allah ada di dalam murka orang tua. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, tetapi ia tidak bersyukur pada kedua orang tuanya, maka syukurnya tidak diterima. Yang keempat, dimudahkan rezekinya. Barang siapa meninggalkan doa kepada orang tua, maka Allah akan menyempitkan rezekinya. Yang terakhir, yang kelima, dimudahkan segala urusannya, baik urusan di dunia maupun urusan di akhirat. Bagaimanakah akibat jika kita tidak berbakti kepada orang tua kita? Allah benar-benar mengazab orang-orang yang tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Yang pertama, di antara akibat tidak berbakti kepada orang tua adalah mengancam keharmonisan masyarakat. Yang kedua, hidup tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diazab di neraka akhirat kelak. Yang terakhir, runtuhnya institusi kekeluargaan. Tidak ada orang di sekitar kita yang paling berjasa melebihi dari kedua orang tua kita. Ibu kita dengan penuh kesabaran dan pengorbanan mengandung kita, melahirkan, menyusui, kemudian mengurus kita, membesarkan kita, merawat kita sampai kita dewasa. Ayah tidak kalah penting juga peran ayah dalam kehidupan kita. Ayah mencari nafkah tanpa lelah untuk memenuhi kebutuhan kita. Betapa mulianya jasa orang tua kepada kita, sehingga Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada keduanya. Berikut kata-kata mutiara yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini. Yang pertama, masakan ibu walaupun sedikit dan tidak banyak, menu tetap selalu enak, karena masaknya dengan kasih sayang. Doa sebelum tidur, ya Allah, berilah ibu dan ayahku kesehatan, sehingga aku masih bisa membanggakan mereka. Sudahkah kalian mengucapkan terima kasih untuk hari ini kepada orang tuamu? Yang kedua, kata mutiara yang kedua, kata yang paling indah bagi umat manusia adalah ibu, dan panggilan paling indah adalah ibuku. Ini adalah kata penuh harapan dan cinta yang keluar dari kedalaman hati paling dalam. Kata mutiara yang ketiga, ini dari Khalil Gibran. Hanya para ibu yang bisa berpikir tentang masa depan, sebab merekalah yang melahirkan masa depan dalam diri anak-anak mereka. Cerita tentang berbakti kepada orang tua, kita bisa melihat dari cerita Al-Aqamah. Siapakah Al-Aqamah itu? Al-Aqamah adalah sahabat Rasulullah yang sangat taat kepada Allah. Ibadahnya rajin, sholat sunnahnya rajin, sholat wajibnya rajin. Setelah menikah, Al-Aqamah memutuskan untuk berpindah bersama istrinya dan keluar rumah ibunya. Tanpa dia sadari, ibu Al-Aqamah berkecil hati kepada anaknya. Suatu hari, Al-Aqamah jatuh sakit dan sukar untuk mati. Tidak tahan dengan penderitaan sahabatnya, Rasulullah SAW meminta ibu dari Al-Aqamah untuk datang dan memaafkan kesalahan Al-Aqamah. Pada mulanya, ibu Al-Aqamah enggan memberikan maaf. Kemudian Rasulullah ingin membakar Al-Aqamah supaya Al-Aqamah cepat mati. Ibunya merasa kasihan dan sayang kepada anaknya. Oleh sebab itu, dia memaafkan Al-Aqamah. Akhirnya, Al-Aqamah telah meninggal dunia. Pembelajaran hari ini semoga bisa kita jadikan sebagai renungan kita sebagai anak tentang pentingnya orang tua dalam hidup kita. Mari kawan-kawan, kita sama-sama bermuhasabah diri, lantas memperbaiki diri, memperbaiki kelemahan yang sedianya ada dalam diri kita agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi, inti dari pembelajaran hari ini adalah kita harus hormat dan berbakti kepada orang tua kita, bagaimanapun keadaan kedua orang tua kita. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi, hormatilah kedua orang tuamu, sayangilah mereka, buatlah mereka bangga, dan bahagiakanlah mereka. Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih, semoga pembelajaran kali ini sangat memberikan manfaat untuk kalian. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.